Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa belajar kembali. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian dan keluarga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Coba, masihkah kalian ingat apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Nah, hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Bagaimana dengan kewajiban? Nah, kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan setiap orang. Kemudian, apa itu tanggung jawab? Kalau tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sudah ingat ya, apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, sebagai warga masyarakat, kita memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki oleh setiap individu. Karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai individu diantaranya ada tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Nah, kalau tanggung jawab terhadap diri sendiri, itu menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Kemudian tanggung jawab keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga, berarti tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Kemudian bagaimana dengan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara? Nah, itu individu sebagai warga negara dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara. Nah, apa contoh bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Nah, contohnya hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menghormati. Setiap orang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Ini contohnya, mereka membersihkan lingkungan. Ya, contoh tanggung jawab masyarakat. Kemudian juga kegiatan ronda malam. Nah, ini adalah contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, kondisi geografis Indonesia itu beragam. Ada wilayah yang daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi yang ada di dalam masyarakat. Nah, masih ingatkah kalian apa arti kegiatan ekonomi? Nah, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mohon maaf ya, ini ada kesalahan penulisan. Jadi kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sekarang jenis kegiatan ekonomi dalam masyarakat itu ada beberapa macam, ada dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, perdagangan, perindustrian, dan juga pelayanan
jasa. Mari kita pelajari satu persatu. Nah, ini kegiatan pertanian dan perkebunan. Nah, wilayah Indonesia itu sering disebut bahwa apa? Negara Indonesia dikatakan sebagai negara agraris karena memang sebagian besar penduduk Indonesia itu bekerja sebagai petani. Nah, bercocok tanam dan memanen hasil pertanian dan perkebunan. Nih, contohnya ada jagung, kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan karet. Ini ada menanam padi, yang ini ada perkebunan teh, dan sebagainya. Sekarang untuk perikanan. Pembudidayaan ikan air tawar dan ikan air laut. Nah, ini yang ikan air tawar, mungkin ada budidaya lele dan sebagainya. Lele, ikan nila, dan sebagainya. Untuk budidaya ikan air laut, mungkin ini ada tambak udang, dan masih banyak contoh yang lainnya. Kemudian untuk pertambangan, dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Contoh barang tambang yang ada di Indonesia diantaranya ada batu bara, emas, perak, nikel, minyak bumi. Nah, di sini ada contoh tambang batu bara. Yang ini contoh tambang minyak bumi. Selanjutnya untuk kehutanan. Meningkatkan hasil hutan dengan menanam berbagai macam tumbuhan kayu seperti jati dan mahoni. Namun sekarang ini banyak hutan yang kondisinya seperti ini. Kawasan hutan perlu dihijaukan kembali agar Indonesia tidak semakin rusak. Jika hutan Indonesia kembali hijau, maka hasil hutannya pun juga akan menjadi melimpah. Jadi kita sebagai warga negara bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian tanaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya dalam bidang kegiatan ekonomi di bidang perdagangan. Nah, perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara, akan tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Kemudian untuk perindustrian. Nah, perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Nah, misalnya untuk pabrik sepatu, industri sepatu, kemudian industri kain, industri benang, dan sebagainya. Selanjutnya juga ada kegiatan ekonomi di bidang pelayanan jasa. Berarti melayani masyarakat bentuk layanan terhadap konsumen, misalkan saja desainer, kemudian dokter, perawat. Nah, itu termasuk contoh kegiatan ekonomi dalam bidang pelayanan jasa. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan. Ada kurang lebihnya, Ustazah mohon maaf. Tetap semangat untuk terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.